فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Orang-orang Yahudi telah mulai melakukan penggalian di bawah Masjidil Aqsa untuk mencari sisa-sisa Haikal Sulaiman tersebut pada tahun 1968 Masehi. Seorang arkeolog Yahudi yang bernama Israel Finkelstein menyebutkan bahwa para arkeolog tidak menemukan bukti arkeologis apapun yang menunjukkan tentang keberadaan Haikal Sulaiman di tempat tersebut. Dia juga menyatakan bahwa anggapan tentang keberadaan Haikal Sulaiman hanyalah sebuah khurafat yang tidak ada kenyataannya. Kisah tentang Haikal Sulaiman hanyalah tambah-tambahan yang dimasukkan ke dalam Taurat pada abad ketiga. Hal ini juga disebutkan oleh para arkeolog lain yang ikut dalam penggalian di bawah Masjidil Aqsa tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gordon Franz, seorang arkeolog dari Amerika, bahwa tidak ada petunjuk tentang keberadaan Haikal di bawah Masjidil Aqsa. Pada saat yang sama, para arkeolog telah menemukan beberapa benda yang diketahui berasal dari masa sebelum zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Selain juga benda-benda yang berasal dari masa setelah mereka. Hal ini merupakan bukti terkuat yang menunjukkan bahwa keberadaan Haikal Sulaiman hanyalah sebuah khurafat yang dibuat-buat oleh orang-orang Yahudi yang dituliskan oleh mereka sendiri dalam Alkitab, kemudian dianggap sebagai firman Allah, sebagaimana kebiasaan mereka yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi juga menganggap bahwa tembok Buraq atau yang mereka sebut sebagai tembok ratapan merupakan bagian dari Haikal yang diklaim tersebut. Tetapi klaim tersebut telah dibantah oleh kajian ilmiah modern, di mana sebuah komite internasional dikirim untuk menyelidiki tentang tembok Buraq tersebut pada tahun 1930 Masehi. Komite tersebut menegaskan dalam pernyataannya bahwa tembok Buraq tersebut merupakan bangunan yang dibangun oleh orang-orang Arab Muslim. Dan tidak ada sejarawan manapun yang menyebutkan bahwa ketika kaum muslimin memasuki Baitul Maqdis pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka menemukan sebuah kuil Yahudi yang kemudian mereka robohkan dan diganti dengan bangunan masjid. Bangunan sebenarnya yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai tempat beribadah adalah Masjidil Aqsa, di mana beliau telah membangun kembali dan memperbarui Masjidil Aqsa yang telah dibangun oleh para pendahulu beliau. Pada akhirnya, sebagaimana yang dikenal di kalangan orang-orang Yahudi bahwa Alkitab mereka ditulis pada masa penawanan mereka di Babilonia, yang mana mereka diperbolehkan untuk kembali ke Palestina beberapa tahun setelah mereka ditawan. Maka kemungkinan besar para penulis kisah tersebut menambahkan dongeng tentang Haikal Sulaiman tersebut dalam Alkitab sebagai penyemangat bagi orang-orang Yahudi untuk kembali ke Baitul Maqdis. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.